Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersanuk Yaspahu akan menjelaskan tentang pengaruh pusat pertumbuhan terhadap suatu wilayah. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kehidupan manusia, terutamanya meningkatkan kesejahteraan. Adapun juga pengaruh pusat pertumbuhan terhadap kondisi sosial dan budaya, yaitu arus informasi antar daerah semakin meningkat. Jadi arus informasi antar daerah itu bakal meningkat karena adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Ada juga percampuran budaya atau disebut akulturasi budaya antara penduduk asli dan pendatang. Jadi adanya percampuran budaya gitu antara penduduk asli dengan yang pendatang terhadap wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari pertumbuhan wilayah. Nah, yang pertama ada munculnya daerah kumuh di perkotaan. Di Indonesia sendiri ada 10 daerah yang cukup bisa dibilang kumuh ya. Yang pertama ada daerah Palembang, yang kedua ada Bandung, yang ketiga ada Makassar, yang keempat ada Jakarta, yang kelima ada Semarang, yang keenam ada Banjarmasin, yang ketujuh ada Medan, yang kedelapan ada Manado, yang kesembilan Surabaya, dan yang terakhir di kota Denpasar. Terus yang kedua, dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi sungai akibat pertumbuhan permukiman yang tak terkendali di bantaran sungai perkotaan. Nah, ada salah satu contoh ya dari kota Jakarta, di daerah Kali Ciliwung. Banyak sekali sampah-sampah yang ya masyarakat membuang sampah itu ke sungai gitu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Gita Cahyani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif pertumbuhan wilayah. Meningkatnya sampah rumah-rumah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan bau busuk. Jadi, maksud dari itu adalah karena dari limbah rumah-rumah dihasilkan beberapa zat organik dan anorganik yang dibuang dan dialirkan melalui selokan-selokan dan akhirnya bermuara di sungai. Contohnya seperti penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fatimah Soleha dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif bagi pusat pertumbuhan wilayah yang ada di poin nomor 4, yaitu tingkat pengangguran yang semakin meningkat akibat minimnya lapangan kerja serta pencari kerja yang semakin banyak. Pengangguran disebabkan karena adanya ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk, yang artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapat pekerjaan. Maka dari itu, cara mengatasi pengangguran, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua menciptakan lapangan kerja baru, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang keempat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan yang terakhir menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhrijal Fikri dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan dampak positif pusat pertumbuhan akan menarik tenaga kerja yang banyak, dan 2 akan meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Dan 1, pusat pertumbuhan akan menarik tenaga kerja yang banyak. Yang dimaksud pusat pertumbuhan akan menarik tenaga kerja yang banyak yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan sebagai tempat yang letaknya di
bagian tengah titik yang di tengah-tengahnya benar dalam buatan bola lingkaran dan sebagainya. Pusar, pokok, pangkal atau yang menjadi pumpunan berbagai urusan, hal dan sebagainya. Orang menjadi penumpunan dari bagian-bagian. Adapun pertumbuhan berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai sedang berkembang menjadi besar, sempurna dan sebagainya. Sementara pertumbuhan didefinisikan sebagai hal, keadaan tumbuh, perkembangan, kemajuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pusat pertumbuhan dapat dipahami sebagai kawasan perkembangan yang cukup pesat sehingga dijadikan pusat. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Kemudian dari pusat pertumbuhan akan menyebarkan dan mendorong perkembangan wilayah di sekelilingnya yang disebut dengan spread effect. Pusat pertumbuhan juga dapat dirumuskan sebagai wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Pusat pertumbuhan biasanya mengambil peran sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Contohnya, pusat pertumbuhan wilayah yang terkenal yakni wilayah Silicon Valley di San Jose, California. Wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, terutama disebabkan oleh industri teknologi yang ada di dalamnya. Dan 2. Akan meningkatnya perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud akan meningkatnya perekonomian di suatu wilayah adalah kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapat yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi, barang dan jasa. Pengembangan kualitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien, serta eksplorasi minat konsumen pada tren tertentu. Selain itu, definisi lain dari pertumbuhan ekonomi adalah prosedur transfigurasi finansial yang identik dengan sumber daya alam, jumlah komoditas, dan kondisi keuangan suatu negara. Situasi yang mana bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pengangguran tercatat lebih sedikit daripada pekerja dan berkurang masyarakat dalam garis kemiskinan. Sehubungan itu, salah satu manfaat yang disarankan pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan pemerataan. Infrastruktur masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat karena pendapatan per kapita sudah melonjak. Selain itu, bagi pengusaha, pertumbuhan ekonomi adalah langkah awal untuk merencanakan ekspansi bisnis dan mengembangkan sumber daya secara berkelanjutan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Kamelia Sari dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan dampak positif memberikan pengaruh kepada penduduk untuk termotivasi memiliki keterampilan dan pengetahuan. Nah, contoh dari pengetahuan adalah dengan adanya teknologi, para petani jadi lebih mudah untuk menanam padi sampai pengolahan hasil panen. Yang kedua, contoh keterampilan, memiliki jiwa kepemimpinan, misalnya kamu memegang posisi atau jabatan tertinggi sebagai pemimpin. Nah, maka dari itu, kamu harus menunjukkan kemampuan dalam mengatur bawahan agar menetapkan tujuan untuk mencapai hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JJ Sonia. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada wilayah sekitar karena adanya pembangunan ekonomi hijau. Konsep pertumbuhan hijau hanya akan bermakna apabila pemanfaatan sumber daya berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat setempat dan lingkungan. Karena program pertumbuhan ekonomi hijau harus dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan yang langsung menyeluruh ke masyarakat secara menyeluruh dan adil. Karena pembangunan hijau hanya akan berarti jika mampu meningkatkan kemandirian daerah, khususnya desa.